Halo Sobat Utuh Story, untuk video kali ini saya akan membahas tentang Honda i ya. Bukan IAI, bukan. Tapi i dalam bahasa Inggris yaitu kalau dalam bahasa Indonesia. Honda i adalah mobil elektrik kecil buatan Honda. Awalnya saya mengira mobil ini masuk Indonesia karena memang mau dijual di Indonesia ya. Karena beberapa reviewer sendiri juga udah melakukan review tentang mobil itu. Tapi ternyata tidak. Kenapa mobil secanggih itu dengan brand kuat macam Honda tidak dijual di sini? Padahal kalau dijual pun potensi untuk laku itu sangat tinggi. Mengingat beberapa kompetitornya seperti Hyundai sudah mulai menjual mobil listrik juga ya. Ada beberapa versi di sini. Versi pertama kenapa Honda ini tidak dijual di Indonesia adalah karena faktor teknis. Teknis dalam arti secara teknis tidak diperbolehkan atau tidak memenuhi syarat untuk dijual di Indonesia. Hal ini diungkapkan Fitra Eri dalam satu videonya, video reviewnya tentang mobil Honda ini, bahwa Honda i itu hanya memakai spion kamera, spion elektrik, bukan elektrik, betul-betul spion kamera, jadi nggak ada kaca sama sekali. Sedangkan itu berbenturan dengan aturan pemerintah yang mengharuskan setiap mobil roda 4 menggunakan spion fisik ya, itu minimal 2 buah. Nah, hal itu tertuang pada aturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Dalam pasal 37 disebutkan bahwa kaca spion kendaraan bermotor harus berjumlah 2 buah atau lebih dan dibuat dari kaca dan bahan lain yang dipasang pada posisi yang bisa memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Itu berita yang ada di Tempo ya, itu versi pertama, oke. Sedangkan versi 2, kenapa Honda i tidak dijual di Indonesia, ini sumbernya dari Direktur Pemasaran PT HPM atau Honda Project Motor. Beliau adalah Pak Yusak Billy. Beliau mengatakan tujuannya mendatangkan Honda i adalah untuk mengenalkan teknologi elektrifikasi Honda kepada masyarakat melalui media. Nah, tapi kenapa tidak dijual di Indonesia? Karena faktor harga ya. Beliau mengungkapkan, Pak Billy mengungkapkan faktor harga. Sebagaimana diketahui di Jepang Honda itu aja harganya udah 600 jutaan ya. Itu nominal yang cukup tinggi untuk sebuah mobil listrik perkotaan. Nah, kalau udah masuk sini tambah pajak, lalu biaya shipping dan lain-lain, tentunya harganya akan membengkak. Menurut perkiraan Fitra Eri sih ya seperti yang saya kutip ketika beliau melakukan test drive terhadap Honda i ini, hampir mendekati 1 miliar atau 1 miliar lebih. Hal itu cukup tinggi juga ya memang. Dengan harga tersebut, tentang harga tersebut, Honda i akan bersaing langsung dengan Mini Cooper elektrik. Secara teknis sendiri, teknis dasar nih ya, Honda i ini memiliki kapasitas baterai 35,5 kWh dan itu membuatnya bisa menempuh jarak 220 km tergantung gaya mengemudi dan kondisi jalan sih ya. Figur ini sangat mirip dengan Mini Cooper elektrik. Masalahnya, siapa yang mau membeli city car listrik bermerek Honda seharga 1 miliar lebih kalau dengan jumlah yang sama kita bisa mendapatkan Mini Cooper elektrik? Memang kalau Mini Cooper elektrik itu punya brand yang kuat, yang istilah kata itu positioningnya itu sebagai merek high end lah ya. Tapi nggak bisa begitu juga kalau orang sudah terlanjur fanatik terhadap Honda, tetap aja dibeli. Masalahnya benturannya yaitu tadi. Apakah karena faktor teknis berupa spion yang berbentuk spion kamera itu sehingga dia masuk sini, ataukah karena harga yang terlalu mahal? Ya coba komen ya kawan-kawan yang tahu apa sebabnya. Mungkin kita bisa diskusi di sini karena saya tahu kalian itu pintar-pintar, netizen Indonesia itu pintar-pintar. Cukup sekian video dari saya. Barangkali ada kawan-kawan yang pengen dibuatkan video story tentang asal-usul mobil, tentang sejarahnya, bisa berkomentar, bisa request ya. Nanti sebisa mungkin saya buatkan. Terima kasih dan sampai jumpa.